Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Komsos Keuskupan Agung Merauke, Jumat 20 November tahun 2020. Bacaan suci akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dan dengan ayat 48. Semoga saudara-saudari saat ini berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang sangat peduli dan prihatin dengan penyalahgunaan bait Allah. Kepedulian Yesus terhadap bait Allah ditunjukkan melalui sikapnya yang tegas untuk membersihkan dan menyucikan bait Allah. Dalam Injil dikatakan, ia mengusir semua pedagang dari bait Allah itu. Bahkan, Yesus dengan tegas berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Bait Allah adalah rumah doa, tempat orang beribadah, tempat orang membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan, tempat orang merasakan kehadiran Tuhan, tempat orang mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, tempat orang mensyukuri kebaikan Tuhan, dan tempat orang merasakan keheningan batin. Tapi fungsi bait Allah seperti itu telah disalahgunakan menjadi tempat jual beli, tempat orang cari untung dengan tidak wajar, tempat di mana ada orang-orang yang tidak peduli dengan sesamanya, tempat di mana orang tidak bisa merasakan dan mengalami lagi keheningan batin. Ketika bait Allah tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya sesuai fungsinya, maka Yesus menunjukkan sikapnya yang tegas untuk memurnikan fungsi bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita sungguh menyadari bahwa bait Allah atau gereja yang kita kenal dewasa ini adalah tempat doa. Mungkin kita tidak berdagang atau berjual beli di gereja. Mungkin kita tidak merugikan, tidak menipu, atau bertindak tidak adil terhadap orang lain di gereja. Namun demikian, bisa jadi ada orang yang menyalahgunakan fungsi gereja, manakala dia membiarkan HP aktif sehingga mengganggu orang lain ketika HP berbunyi saat perayaan Ekaristi. Atau ada orang yang asyik bergosip, menjelek-jelekkan orang lain ketika berada di dalam gereja. Atau pada saat mengikuti Ekaristi, pikiran kita sedang terfokus pada pekerjaan, bisnis kita, hobi kita, persoalan hidup kita sehari-hari, atau relasi kita yang buruk dengan sesama. Tetapi juga kita sadari bahwa diri kita adalah bait Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita adalah bait Allah. Sebab Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan sebagaimana bait Allah harus selalu terpelihara bersih, begitu juga diri kita, hati kita, pikiran kita, sebab tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk berani bertindak tegas juga terhadap diri kita sendiri. Melalui tindakan tegas, Yesus menyucikan bait Allah. Kita diajak secara rohani untuk memelihara dan membersihkan diri kita masing-masing. Saat kita pergi ke gereja, apakah kita sungguh-sungguh datang dengan hati, pikiran, dan jiwa yang bersih untuk berjumpa dengan Tuhan? Ataukah sambil berdoa, pikiran dan jiwa kita masih dipenuhi soal jual beli, bisnis, pekerjaan kita, hobi kita,
atau soal-soal manusiawi lainnya. Itulah semestinya yang harus terlebih dahulu kita bersihkan. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Semoga kita senantiasa bertanggung jawab menjaga kesucian bait Allah, yaitu diri kita, jiwa kita. Jangan sampai Tuhan Yesus yang turun tangan langsung. Semoga demikian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.